Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi, Pak. Eh, Selamat datang di ruangan saya. Hari ini Bapak mungkin akan melaksanakan praktek coaching terhadap coach dan Bapak bertindak sebagai coach. Ada yang ingin saya sampaikan sebelum Bapak memulai praktek coaching. Oh iya, Pak. Eh, Kita akan mendiskusikan rubrik penilaian coaching nanti yang akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan alur tirta, serta agar bisa nanti Bapak memberikan pertanyaan berbobot dan agar bisa saya lihat bagaimana respon dari coach dalam menanggapi pertanyaan dari Bapak. Ada hal yang perlu diperhatikan Pak tentang coaching ini. Yang pertama mengenai prinsip itu kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi, dan kompetensi yang harus dimiliki seorang coach itu ada 3. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Ketiga kompetensi ini haruslah Bapak miliki nanti sebelum Bapak melakukan praktek coaching terhadap coach. Dan sebelum coaching dimulai, mohon Bapak menjawab pertanyaan apa yang saya sampaikan nanti. Yang pertama, bagaimana kompetensi coaching apa yang akan Bapak kembangkan dalam percakapan coaching? Di sini, Pak, nanti saya mau mengembangkan bidang mendengarkan aktif, Pak. Baik Bapak, hanyakah mendengarkan aktif saja Pak kompetensinya? Iya, Pak, saya masih fokus di mendengarkan aktif. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak membuat tolak ukur terkait indikator pencapaian coaching Bapak tadi dikatakan berhasil atau tidak? Nanti tolak ukurnya, Pak, kalau saya sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur kita dan coach saya nanti menjawab dengan rasa yang nyaman, kemudian nanti coach saya dapat menemukan jawabannya dari dirinya sendiri. Istilahnya dia dapat mengembangkan dirinya gitu, Pak. Baik Bapak, semoga nanti apa yang Bapak sampaikan dapat diperoleh oleh si coach jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan Bapak. Dan untuk kelanjutannya mungkin kita akan melakukan praktek coaching. Mohon memperhatikan alur-alur yang telah kita sepakati seperti alur tirta, Pak. Ya, Pak. Sekian mungkin Pak yang dapat saya sampaikan. Selamat melakukan coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu. Sore, Pak. Ada yang bisa kami bantu, Bu? Iya, Pak. Jadi gini, ada yang menjadi keresahan saya gitu ya, Pak. Sudah akhir-akhir ini ada salah satu siswa saya yang bisa dibilang agak malas gitu pelajaran IPA sama saya gitu. Jadi ada beberapa siswa, Bu, ya, yang agak malas Iya. belajar pelajaran IPA di jam Ibu. Jadi, Bu, selama ini anak-anak ini istilahnya kurang aktif lah Iya. belajar di kelas. Kira-kira kondisi seperti apa yang Ibu inginkan saat belajar di kelas ini? Iya, jadi kan saya berharap ketika saya mengajar di kelas, anak-anak ini aktif gitu, Pak. Mereka mau mengikuti apa yang saya instruksikan begitu. Kemudian misalnya kalau ini biasanya nih anak ini sudah saya perhatikan gitu. Ada 1-2 orang di kelas saya, tiap kali karena IPA ini kan Pak tidak semuanya harus praktikum gitu ya Pak. Iya. Pasti selalu ada teorinya gitu. Nah, di bagian inilah yang jadi permasalahan utamanya ini. Si anak ini selalu tidak mau menulis, tidak mau diam di tempatnya, selalu mengganggu temannya gitu Pak. Jadi saya bingung gitu, saya harus ngapain ya biar anak ini tidak mengganggu teman-temannya lagi, kurang lebihnya gitu Pak. Oh iya. Tadi kira-kira berapa persen, Bu? Atau berapa orang kira-kira, Bu, di kelas Ibu yang model seperti ini? Sekitar 2-3 orang lah Pak, terutama laki-laki nih yang kayak Oh gini iya, biasanya. Bu, ya. Jadi perilaku mereka biasanya
tidak mau mendengarkan, kemudian apalagi saat praktek ini yang selalu menjadi masalah Bu ya? Bukan, ketika kalau praktek mereka aman Pak. Oh, aman. Iya, kalau misalnya lagi teori, Oh, karena iya. wajib kalau IPA itu harus ada nih beberapa catatan kecil yang harus mereka punya gitu. Kalau tidak ada, susah Pak, karena memang harus inti-intinya mereka harus tahu dan harus catatkan di buku mereka. Nah ini nih yang jadi masalah. Oh. Pasti yang laki-laki yang 3 orang ini tidak akan mau mendengarkan, tidak akan mau diam di tempatnya menulisnya, mencatatnya, tidak mau Pak. Mereka tuh mengganggu teman-teman yang lain. Oh gitu. iya. Maunya mungkin yang bergerak-bergerak begitu. Pak. Oh iya ya. Jadi anak ibu ini khususnya kalau mau dalam pembelajaran IPA, pokoknya inilah yang 2 orang 3 orang inilah dia yang menjadi apa. Sejauh ini Bu, sudah adakah sejauh ini apa perilaku yang sudah Ibu terapkan atau perlakuan apa yang sudah Ibu terapkan sama si anak? Iya, pertama saya sudah panggil, saya tanya kenapa kalau mencatat mereka tidak mau. Ya, mereka cuma bilang nggak ada Bu, malas begitu ya Pak. Terus saya tanya maunya gimana gitu kan. Mereka malah maunya tidak usah mencatat gitu kan Pak. Saya sudah jelaskan tidak bisa, harus dicatatkan. Toh itu pun cuma intinya saja, tidak serta-merta satu buku dicatat, enggak, cuma intinya aja. Ya baru sampai situ sih Pak. Oh iya. Tadi Ibu bilang ini sudah ditanya Bu ya. Iya, mengapa mereka tidak mau mencatat? Jawaban mereka apa kira-kira Bu? Mereka cuma bilang malas Pak. Oh malas. Maunya tuh yang bergerak aja gitu. Soalnya saya juga pernah nanya di kantor kepada guru-guru yang lain gitu ya, apakah mereka begitu cuma sama saya gitu atau tidak. Nah, yang menjawab itu kebetulan guru olahraga. Katanya kalau sama mereka itu aktif nih anak-anak yang 3 orang ini. Senang gitu kalau belajar olahraga karena selalu di lapangan kan Pak. Oh iya. Itu dia tadi, berarti memang untuk menulis mereka kurang. Oh iya ya. Jadi mereka yang bergerak gitulah Bu ya. Oh. Jadi Bu, dari identifikasi saya tadi murid Ibu ini suka bergerak, jadi malas mereka mengerjakan sesuatu lah di pelajaran IPA. Kira-kira Ibu usaha apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi kelakuan anak yang malas menulis ini, yang maunya bergerak inilah. Kira-kira apa usaha yang bisa Ibu lakukan? Iya. Yang pertama mungkin Pak, ini saya lagi berusaha membuat ada namanya mencatat kreatif. Jadi ini iya. Kita bikin dia bentuk kamera misalnya nih, Iya. terus bentuk kamera ini saya print. Nah ada rollnya kan Pak kalau kamera ya. Jadi masing-masing anak ini saya bagikan dulu, mereka yang gunting sendiri kameranya, kemudian di rollnya nanti itu dituliskanlah inti-inti dari si materi hari itu. Itu salah satunya biar mereka tetap ada kegiatan bergerak. Yang kedua saya berniat untuk membuat pembelajaran berdiferensiasi gitu supaya si anak tadi yang inginnya bergerak aktif gitu, jadi bagian kinestetiknya ini tersalurkan. Jadi si anak tadi itu tidak bosan di kelas hanya untuk mendengarkan teori. Kemudian saya juga berniat untuk sesekali belajarnya di lapangan saja gitu, di materi-materi tertentu supaya anak tadi juga tidak bosan di kelas gitu Pak. Itu rencana saya. Oh iya, dari yang saya tangkap tadi Bu, Ibu rencananya mau buat media pembelajaran untuk anak yang kinestetik Bu ya? Iya. Kemudian nanti Ibu mau mengajak anak-anak belajar di lapangan. Kemudian Ibu nanti akan berencana membuat pembelajaran yang berdiferensiasi agar bakat anak atau gaya belajarnya terpenuhi. Itulah kira-kira Bu ya. Kira-kira kapan Bu bisa Ibu lakukan ini Bu? Iya. Mulai semester ini Pak, soalnya saya sudah mulai mencari-cari referensi gitu ya Pak di internet bagaimana bagusnya pembelajaran diferensiasi untuk setiap materi yang akan saya bawakan di kelas semester ini. Di semester ini. Iya. Iya. Berarti lebih tepatnya kira-kira mulainya kapan Bu? Ini udah mulai saya kerjakan Pak, kan udah mulai ini udah sekitar 1 minggu ya belajar semester ini kan Pak. Jadi untuk hari pertama kedua kesepakatan kelas habis itu sudah saya terapkan di pembelajaran diferensiasinya di kelas. Oh iya, mantap sekali Bu ya. Saya mudah-mudahan nanti Bu ya bisa berjalan baik dan lancar, nanti solusi anak ini bisa terjawab. Mudah-mudahan nanti 3 solusi Ibu ini terjawab atas permasalahan anak yang malas belajar IPA tadi Bu ya. Saya mau pengen
tahu nih Bu, sampai di mana nanti perkembangannya setelah Ibu terapkan rencana ini. Kira-kira nanti untuk coaching kedua saya pengen tahu juga Bu ya, bagaimana perkembangannya Bu ya. Saya laporkan balik ya, Pak, Iya, ya. nanti kita akan ketemu lagi Bu ya di pertemuan Iya. berikutnya. Kira-kira ada lagi Bu yang mau Ibu sampaikan? Saya rasa cukup ya Pak. Oh iya, terima kasih Bu ya. Mudah-mudahan nanti dari solusi yang tiga ini dapat menjawab segala keluhan Ibu di kelas, baik itu anak yang malas belajar atau yang sejenisnya. Ya, terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu. Ya, sore Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Selamat sore. Ya, selamat sore Pak. Pak Fandi, tadi Pak Fandi telah melakukan praktek coaching dengan Coach Ibu Lanin dan Bapak sebagai coachnya. Dari hasil pengamatan saya, Bapak Fandi sudah melakukan praktek coaching yang baik. Cuma ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan terkait dengan praktek coaching yang telah Bapak lakukan tadi. Iya Pak. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan saat coaching tadi dan apa yang sudah manfaat apa yang sudah Bapak peroleh dari indikator ketercapaian dalam coaching tadi? Saya tadi Pak sudah perasaan saya Pak sudah tercapai masalah mendengarkan aktif Pak. Ya, Pak, ya. Maaf Pak, tadi pertanyaan selanjutnya apa Pak? Indikator ketercapaian dalam coaching tadi yang sudah dilakukan apa? Mendengarkan aktif Pak. Dari selama coaching saya mendengarkan dari awal permasalahannya, kemudian maksud dan tujuannya Pak. Sudah saya tanyakan tadi, alhamdulillah saya lakukan sesuai dengan alur kita Pak. Baik, terima kasih Pak Fandi atas jawabannya. Jadi dari hasil pengamatan saya juga Pak Fandi, Mbak Fandi sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu yang pertama kemitraan. Bapak sudah mengajak coach senyaman mungkin, jadi seolah-olah berbicara sesama rekan, bukan atasan ke bawahan. Iya Pak. Terima Yang kasih. kedua, proses kreatif menemukan ide dan solusi. Nah, coach Bapak tadi sudah menemukan solusi atas permasalahannya sendiri dengan Bapak menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang meningkatkan sisi kreatif dari si coach. Dan yang ketiga, memaksimalkan kompetensi dan kinerja dari si coach. Akhirnya tadi yang seperti Bapak sampaikan, Bapak menjadi pendengar yang aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membangkitkan sisi kreatif dari si coaching. Pertanyaan kedua Pak, dari hasil coaching tadi, apalagi yang ingin Bapak kembangkan lagi? Sampai saat ini Pak, dari coaching tadi saya ingin meningkatkan tentang penyusunan pertanyaan yang berbobot. Saya pengen Pak pertanyaan-pertanyaan saya lain kali lebih berbobot, istilahnya lebih terbuka. Kemudian agar klien-klien atau coaching lebih mudah memahami pertanyaan saya, terasa tidak tertekan atau sejenisnya Pak. Baik Pak Fandi. Jadi Bapak Fandi meningkatkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Iya Pak. Sebagai salah satu catatan tadi, Pak Fandi juga telah membuatkan alur ceritanya tadi Pak. Iya. Dari tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Dibuktikan dengan beberapa rentetan yang terstruktur dan rapi. Itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan Pak. Ada yang ingin Bapak sampaikan lagi? Saya rasa Pak cukup sekian Pak. Terima kasih Pak. Baik Pak Fandi, semoga praktek coaching untuk kelanjutannya lebih semangat Pak dan lebih menghasilkan jawaban yang dirasa oleh coach berterima untuk dirinya dan bisa diimplementasikan dalam pembelajaran. Iya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Maulana. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Kalau begitu, ini kan kita bakalan melakukan coaching ya Pak ya. Iya Bu. Nah, di sini saya sebagai supervisor ataupun pengamatnya dan Bapak sebagai coach. Sebelum kita melakukan observasinya ataupun coachingnya, Bapak harus tahu dulu nih berbagai penilaiannya apa saja gitu ya. Baik. Apakah sudah sesuai alur kita, apakah
pertanyaan yang diberikan sudah berbobot dan lain sebagainya. Baik. Jadi Pak, di sini yang perlu kita perhatikan yang pertama prinsip coaching ada 3 ya Pak ya, Iya. yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, sama yang ketiga adalah memaksimalkan potensi si coaching nantinya. Kemudian yang kedua yang perlu Bapak perhatikan juga yang akan menjadi penilaian saya di sini, kompetensi seorang coach. Ada 3 juga ya Pak ya. Yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, sama yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira sampai sini udah paham ya Pak ya? Sopan. Oke. Nah sebelum kita melaksanakan coachingnya, ini saya ada beberapa pertanyaan kepada Bapak. Boleh ya Pak ya? Boleh Bu, Ya. silakan. Yang pertama, kira-kira pas saat percakapan coaching nanti, kompetensi apa yang bakalan Bapak kembangkan dari ketiga kompetensi yang harus dimiliki coach tadi? Baik, Bu. Kompetensi mungkin yang akan saya kembangkan pada praktek coaching nanti yang pertama itu mendengarkan penuh, dan satu lagi mendengarkan secara utuh penjelasan dari si coaching. Aktif ya Pak ya? Oke. Oke. Kalau begitu, bagian kompetensi mana yang paling spesifik yang bakalan Bapak kembangkan nanti dari yang 2 tadi Pak? Oh, satunya yang tadi Bu, Mendengarkan aktif kan? yang aktif dari agen atau coach saya. Oke, baik. Kalau begitu, kira-kira nanti yang menjadi tolak ukur Bapak bahwa coaching ini nanti berhasil apa ya Pak? Tolak ukur yang mungkin nanti bisa saya katakan berhasil apabila si coach dapat saya arahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah saya berikan nanti sesuai dengan alur tirta. Itu mungkin sebagai patokan tolak ukur keberhasilan dari coaching nanti. Berarti Bapak mampu menggali ya Pak ya, menggali kompetensi si coach nanti sehingga dia menemukan solusi dari permasalahannya tadi. Iya. Gitu ya Pak ya. Oke, saya pikir cukup ya Pak ya. Baik. Begitu saja. Semoga nanti percakapan coachingnya, proses coachingnya berjalan dengan lancar. Saya rasa sudah itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Pandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Selamat datang ruang saya. Kira-kira ada yang perlu saya bantu Pak? Oh, ada Pak. Ini saya mau pengen mencari solusi dari permasalahan yang saya alami di sekolah Pak. Baik. Permasalahan apa kira-kira itu? Ini Pak, saya punya anak-anak di sekolah yang kesopanannya kurang Pak, terutama dalam berbicara dan perilaku. Jadi masalah Bapak ini maunya Bapak seperti apa ini Pak? Saya pengen Pak anak-anak didik saya itu sopan dan santun dalam berbicara dan berperilaku. Baik Bapak. Sudah berapa orang atau berapa siswa yang Bapak ketemui yang kurang sopan itu? Kalau dilihat Pak, hampir 20% dari siswa di sekolah hampir begitu Pak. Saya pengen istilahnya janganlah sampai 20% siswa seperti itu. Artinya terkadang Pak, kita mendengarkan kata-kata orang ini saja nggak enak di telinga Pak. Kadang kesopanan mereka di depan guru juga istilahnya nggak enak lah untuk dilihat Pak. Baik Pak. Apakah sikap kurang sopan ini berlaku setiap hari oleh siswanya? Hampir Pak, setiap hari kalau ketemu guru tindakannya atau perilakunya kurang sopan Pak. Berbicara juga kurang sopan. Jadi saya merasa kadang kalau anak-anak berbicara sama saya Pak, istilahnya kayak mana ya? Kita sebagai guru sakit hati Pak, gitulah. Kira-kira sopan yang Bapak maksud, kurang sopan anak-anak ini yang Bapak maksud ini seperti apa contohnya? Contoh bertutur sapa, kemudian hendak mau permisi, kemudian menyapa guru. Terkadang tidak ada adabnya lewat di depan guru gitu Pak. Baik. Berarti kurangnya rasa sopan, sapa, santun dari Iya, itu, Pak. Dan tadi Bapak sampaikan Bapak ada masalah terkait kurang sopan anak, dan anak-anak ini apakah sudah diberikan perlakuan sebelumnya Bapak? Kalau sebelumnya belum Pak. Belum diberikan Ya, perlakuan belum, Pak. ya.
Baik. Kira-kira dari masalah yang Bapak hadapi, apa nilai kekuatan yang mungkin ada pada diri Bapak yang bisa Bapak sampaikan atau Bapak implementasikan agar anak-anak Bapak ini bisa berubah sedikit demi sedikit, Pak? Kalau saya rasa Pak, saya mulai dari diri saya sendiri adalah saya contohkan dulu kesopanan sama anak-anak. Kemudian nanti barangkali saya bisa juga mensosialisasikannya di akhir pagi Pak barangkali, atau nanti dibuat kampanye tentang kesopanan melalui poster barangkali kayak gitu Pak, dan saya bisa. Oh, baik. Dari itu nilai-nilai kekuatan yang mungkin Iya, Bapak miliki yang bisa nanti merubah pola perilaku anak kita nanti. Kira-kira dari penyampaian Bapak tadi, apakah bisa kita laksanakan untuk di sekolah ini agar perubahan perilaku ini bisa berubah? Saya rasa bisa Pak. Dimulai dari mencontohkan dari diri sendiri atau dari guru, kemudian nanti disosialisasikan sama anak-anak di akhir pagi, kemudian dibuat kampanye Pak, kampanye berupa poster ditempelkan gitu. Saya rasa bisa dilaksanakan itu Pak. Dari Bapak, dari kapan itu mungkin bisa kita implementasikan rencana kita ini, Pak? Kalau saya rasa Pak, jangan sampai masuk ke bulan Agustus. Kalau bisa minggu depan. Kalau bisa minggu depan biar lebih cepat. Karena ini kan tahun ajaran baru udah mulai Pak. Baik, tadi kan ada 3 rencana yang kita akan lakukan. Berarti berapa bulan waktu per kegiatan yang akan kita lakukan? Saya rasa Pak, untuk mencontohkannya menjadi model kita sebagai model role modelnya, saya rasa 2 minggu bisa dilaksanakan. Kemudian untuk sosialisasi saya rasa untuk 3 kali pertemuan bisa. Kemudian untuk poster saya rasa ini 1 minggu pun sudah selesai. Nah, kira-kira siapa saja nanti yang akan ikut serta dalam kegiatan yang disampaikan tadi, Pak? Kalau saya rasa Pak, nanti yang bisa saya ajak berkolaborasi, pertama rekan sejawat atau yang satu MGMP, atau yang komunitas belajar, kemudian guru BK, kemudian kepala sekolah di bidang kesiswaan, kemudian kepala sekolah. Itu nanti yang bisa saya ajak untuk berkolaborasi, dan umumnya masyarakat, umumnya tenaga edukatif lah Pak. Kira-kira siapa saja yang dapat mengingatkan Bapak nanti untuk jadwalnya ini, Pak? Saya rasa wakil kepala sekolah bidang kesiswaan itu yang paling dekat sama saya Pak. Baik, Bapak, dari hasil pertemuan kita kali ini, kira-kira apa yang bisa Bapak simpulkan? Kalau menurut saya, anak-anak yang kurang sopan, baik itu bidang baik itu perilaku ataupun ucapannya, saya rasa bisa diatasi dengan pertama mencontohkan dari diri kita sendiri dulu, dari guru, kemudian nanti bisa disosialisasikan dan dibuat poster untuk kampanye kesopanan. Ya, dari masalah-masalah yang Bapak sebutkan tadi tentang kurang kesopanan peserta didik atau anak, sebenarnya itu hanya perlu perlakuan kita sebagai guru mengatasi masalah-masalah tersebut. Tadi Bapak sudah sampaikan rencana-rencana yang akan kita lakukan. Yang pertama itu kita mulai dari diri dulu dan kita diskusikan dengan rekan sejawat mengatasi masalah ini, dan kita kampanyekan bagaimana merubah pola perilaku ini si anak kepada seluruh siswa dan seluruh guru, dengan tanggung jawab penuh dari sekarang stakeholder yang ada di sekolah tersebut. Itu saja mungkin Bapak, ada lagi? Itu saja Pak. Terima kasih banyak Pak telah bisa membantu saya Pak. Baik Bapak. Sekian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Tadi Bapak sudah melakukan percakapan coaching ya? Iya. Iya. Nah, setelah melaksanakan
melaksanakan coaching tadi Pak, ini saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, dalam coaching tadi, apakah indikator ketercapaian tadi yang Bapak maksud sebelum coaching sudah tercapai menurut Bapak? Sudah tercapai. Saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach dan mencoba menggali pertanyaan-pertanyaan yang dapat membantu si coach dengan si coach menjawab sendiri atas pertanyaan tersebut. Iya benar sekali ya Pak. Soalnya saya juga tadi mencatatnya seperti itu, di mana Bapak tadi sudah melaksanakan mendengarkan aktif sehingga si coachnya tadi merasa nyaman mengeluarkan keresahannya, kemudian dia juga bisa menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapi. Kemudian tadi saya juga mencatat kalau Bapak sudah melaksanakan prinsip coaching kemitraan, di mana antara coach dan coach itu setara, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih baik seperti itu ya Pak ya. Kemudian tadi Bapak juga sudah berhasil saya lihat sehingga si coachnya itu menemukan diri sendiri, berarti proses kreatifnya sudah ditemukan gitu, sudah ada, dia banyak memiliki gagasan-gagasan tadi saya lihat, ide-idenya juga sudah lumayan banyak ya Pak. Kemudian pertanyaan kedua Pak, kira-kira dari hasil coaching tadi apalagi yang ingin Bapak kembangkan? Baik, yang ingin saya kembangkan mungkin Bu, saya ingin mengembangkan bagaimana saya membuat pertanyaan-pertanyaan terbuka sebenarnya yang nanti akan membantu si coach dalam menemukan kreatif atas masalahnya sendiri. Oh iya. Jadi Bapak ingin memberikan pertanyaan yang terbuka, yang lebih berbobot begitu ya Pak ya, sehingga si coach tadi itu ide-idenya muncul gitu ya Pak ya, lebih kreatif lagi gitu. Oke baik, saya rasa proses coachingnya tadi sudah berjalan dengan baik dan bagus ya Pak ya. Saya harap kedepannya semoga ketika di sekolah Bapak bisa mengaplikasikan observasi ini nanti ke teman-temannya yang lain, begitu ya Pak ya. Baik, terima kasih. Ya saya rasa cukup sekian, masih ada yang Bapak ingin sampaikan? Saya rasa cukup itu. Iya, kalau begitu terima kasih ya Pak ya. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu. Oh iya. Kalau begitu kira-kira ada apa nih datang bertemu dengan saya? Begini Bu, saya mendengar dari teman-teman yang punya masalah terkait pembelajaran, Ibu Lani bisa bantu mungkin untuk mencarikan atau berkolaborasi menemukan solusi atas permasalahan dari rekan-rekan. Saya juga memiliki masalah Bu, yaitu tidak tercapainya target juara pada kegiatan lomba keterampilan siswa tingkat provinsi pada tahun ini. Oh, jadi Bapak sebagai pembina yang diceritanya ya Pak Iya, ya? saya sebagai pembina. Jadi karena adanya lomba kemudian target sebagai juara tidak dapat dicapai. Baik. Iya, jadi kira-kira kondisi ideal seperti apa yang Bapak harapkan dari masalah tersebut? Kondisi ideal yang mungkin saya inginkan, kami mencapai target dalam kegiatan lomba untuk tahun ini itu 8 besar, cuma hanya sampai 15 besar dari 26 peserta. Itu yang mungkin yang akan saya inginkan dari tahun ini, dan mungkin di tahun depan masih sama targetnya kami. Baik, kalau begitu kira-kira menurut Bapak apa penyebab utamanya kenapa bisa terjadi seperti itu? Penyebab utama mungkin kurangnya mental lomba dari anak. Yang kedua, sarana dan prasarana lomba yang kami bawa, peralatan yang kami bawa yang kurang memadai. Dan yang terakhir mungkin karena perjalanan jauh ke pusat ibu kota, jadi si anak sudah kecapean awal dari sebelum lomba. Kecapean di jalan gitu ya Pak ya? Iya. Oh iya ya. Kalau begitu Pak, kira-kira berdasarkan pengamatan Bapak, apa yang bisa Bapak lakukan untuk mengatasi masalah itu? Dari hasil pengamatan saya mungkin yang pertama mengenai sarana prasarana,
kami harus siapkan betul-betul lagi, sedari awal, latihan sedini mungkin, dan selanjutnya mental anak harus dimulaikan lomba di tingkat sekolah, Bu, agar terbiasa lomba. Jadi mentalnya sudah ada dari sekolah. Dan yang terakhir, kalau bisa kami berangkat ke tempat lomba itu 2 hari sebelum jadwal tanding. Jadi lebih fisik anak pun semakin terjaga karena diistirahatkan terlebih dahulu. Oh iya ya Pak ya. Jadi menurut Bapak ada beberapa cara nih ya, mulai dari yang menyiapkan sarana prasarana yang lebih baik, kemudian latihan yang lebih dini gitu ya, kemudian melatih mental anak. Selanjutnya juga supaya lain kali kalau ada perjalanan jauh seperti itu berangkatnya lebih awal lagi gitu ya Pak ya. Saya rasa itu ide yang bagus ya Pak ya. Kemudian kira-kira kapan nih rencana ini bakalan Bapak terapkan atau Bapak mulai lakukan di sekolah? Untuk yang poin ke-1 dan 2 mungkin sudah bisa setelah penerimaan siswa peserta didik baru. Nanti kami dari jurusan akan menyeleksi peserta-peserta yang bisa dididik, dibina untuk ikut kegiatan lomba keterampilan siswa dan dilatih sedari dini. Yang kedua, dibuatkan lomba antar sesama mereka dulu selama kurang lebih 6 bulan, terhitung dari bulan Agustus ini, Bu. Agustus sampai Februari 2025. Iya ya. Kira-kira Bapak untuk melakukan semua ide-ide yang bagus tadi itu butuh dukungan siapa ya Pak? Dukungan yang paling utama mungkin dari pimpinan kepala sekolah dalam pengadaan, mungkin terutama Bu, ketua jurusan, serta pihak ketiga yang dapat membantu kami dalam pelatihan lomba ini. Karena industri yang akan menguji nanti pada saat lomba adalah industri pihak ketiga. Oh, begitu ya Pak ya. Oke, berarti setelah mulai diterapkannya di awal semester ini nanti semuanya dibantu dengan berkolaborasi dengan teman semua warga sekolah ya Pak ya, agar semuanya tadi ide-idenya dapat segera diterapkan di sekolah. Jadi saya rasa itu ide yang sangat kreatif, jadi sudah ditemukan gitu solusinya untuk permasalahan tadi. Kira-kira ada lagi yang ingin Bapak sampaikan? Mungkin terima kasih atas waktu yang Ibu berikan. Akhirnya saya bisa menemukan apa yang sebenarnya saya cari untuk penyelesaian masalah saya selaku pembina atau pembimbing lomba keterampilan siswa ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat saya pertanggungjawabkan dan saya dapat implementasikan untuk kegiatan lomba keterampilan siswa di tahun depan. Terima kasih Ibu. Iya baik, kalau begitu saya rasa coachingnya udah bisa kita akhiri sekarang ya Pak ya. Kalau sudah lega gitu rasanya ya, udah tak beban lagi ya Pak ya. Oke, kalau begitu karena saya juga ada acara nanti, terima kasih ya Pak ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.